Sejarah Indonesia Masya Allah ditenggelamkan, di framing sedemikian rupa membutakan masyarakat Lampung. Indonesia tanpa Habib tidak bisa merdeka, padahal Habib datangnya abad ke-19, didatangkan oleh Belanda, makanya naik kapal juga gratisan dari Belanda sampai di Indonesia, dikasih tanah Belanda, kerjanya kerja sama Belanda. Di dalam sejarah mereka selalu membelok kepada Belanda, selalu membela Belanda. Kenapa? Karena yang memberi kehidupan adalah Belanda. Maklum, tapi ente juga harus tahu diri. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya kalau semua tidak ada Habib, orang Indonesia tidak kenal agama, tidak kenal Islam, tidak kenal Allah. Ini orang semacam ini adalah kadzab, pembohong besar, orang yang suka ngedabrus. Jangan dipercaya. Sebelum Habaib datang, Indonesia sudah punya peradaban Islam lebih maju daripada negaranya Habib, yaitu Yaman. Punya Majapahit Islam, punya Mataram Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Lampung Islam, Sultan Raden Intan Islam. Sultan Raden Intan ini saudara-saudara sekalian masih cucunya Ratu Darah Putih. Mbak Ratu Darah Putih itu adalah garwanya Sunan Gunung Jati. Klaim sejarah sudah dilakukan oleh oknum Ba'alwi, klaim makam sudah dilakukan oleh oknum Ba'alwi. Ribuan makam atas nama Ba'alwi, ada makam ini Habib ini bin Yahya, Habib ini bin ini As-Segaf, Habib ini bin Al-Munawwar. Seantero Indonesia dari mulai Jawa sampai Kalimantan, Sumatera, itu makamnya leluhur Indonesia dihabibkan semua. Itu omong kosong, kalau tidak ada tujuan omong kosong. Apalagi genetika mereka sama dengan Zionis. Apa? Yaitu genetika Yahudi Askenazi. Genetikanya sama, modus operandinya sama. Kalau kita teledor, jangan-jangan di masa yang akan datang anak cucu kita akan seperti nasibnya sama dengan Palestina. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang kita bangkitkan melalui perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, bangkitkan masyarakat Indonesia, melekakan masyarakat Indonesia, bangunkan masyarakat Indonesia dari tidurnya yang sangat lama, lebih daripada ratusan tahun, dibuai, didoktrin dengan doktrin yang tidak benar. Maka Laskar Sabilillah harus tampil sebagai pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Jangan sampai anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang setia terus mengikuti channel Cinta Tasbih ini selalu diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang sangat menarik untuk kita simak dan kita tonton hingga sampai selesai, yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Abbas dari Cirebon, di mana beliau menyampaikan suatu sejarah Islam yang ada di Nusantara ini. Oleh sebab itu, marilah kita simak video tersebut hingga selesai dan jangan di-skip. Baiklah teman-teman, marilah kita langsung saja simak kajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Abbas dari Cirebon. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, pejabat pemerintah, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Sekda, dari keluarga besar, Polda,
Provinsi Lampung atau yang mewakili yang saya hormati, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan para pengurus Nahdlatul Ulama, Pagar Nusa, Banser, wabil khusus anggota PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung, masyarakat Banjarsari, masyarakat Natar. Alhamdulillah kita semua berkumpul berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang penuh dengan makna ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah inayah ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, Gusti Allah itu ngajari agama yang disebut agama yang hak. Agama Islam itu agama yang hak, karena agama Islam itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allahnya disebut juga Tuhan Pangeran yang hak. Maka Al-Quran sebagai pedoman agama diturunkan oleh Allah adalah Kitabullahil Haq, kitabnya Allah yang hak. Kemudian kanjeng nabinya disebut An-Nabiyul Haq, nabi yang hak. Ajarannya juga disebut ajaran yang hak. Al-Haq. Al-Imam Abul Husain Ahmad bin Faris Az-Zahrawi, seorang ulama besar abad ketiga Hijriyah, memiliki kitab Maqayisul Lughah, barometer kefasihan bahasa Arab. Itu sampai 48 jilid. Makanya disimpulkan, diringkas oleh muridnya menjadi 4 jilid, namanya kitab Mu'jamul Maqayis. Imam Abul Husain Ahmad bin Faris Az-Zahrawi mengatakan al-haq itu kadang-kadang diucapkan lil mujidi lisyai'i, diucapkan untuk Allah yang mewujudkan segala sesuatu, bisababi ma taqtadihil hikmah, dengan satu sebab keberadaan Allah Subhanahu wa taala bisa dipelajari dengan hikmah yang telah diturunkan oleh Allah. Hikmah yang diturunkan oleh Allah, keberadaan Allah ini bisa dipelajari dengan satu rangkaian daripada fenomena alam, kejadian daripada kejadian di dunia, siklus alam, sejarah perjalanan hidup manusia, termasuk juga tertib di dalam khalqis samawati wal ard, tertib runtutan fenomena-fenomena, runtutan siklus kejadian langit dan bumi. Itu semuanya saudara-saudara sekalian, itu bisa menunjukkan adanya Allah, bisa menunjukkan adanya Allah, di mana keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan logika manusia, di mana keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan akal manusia, di mana keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan ilmu dan teknologi manusia. Semakin akal dipakai oleh umat manusia, semakin akan menemukan Allah. Semakin ilmu maju, teknologi semakin maju, maka manusia akan semakin mudah untuk menemukan Allah. Maka kita sebagai umat Islam, adanya teknologi maju diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencerdaskan manusia untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Makanya Allah disebutnya Al-Haq. Keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan logika, akal manusia dan teknologi manusia, karena akal, logika, teknologi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan suka membantah yang hak, jangan suka membantah ilmu, sesuatu yang bil ilmi, dengan ilmu jangan dibantah. Membantah ilmu, membantah Allah,
Apa sebabnya? Sebab ilmu itu salah satu sifat daripada Allah. Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafs sihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Membata ilmu itu membata Allah. Kalian tidak akan menang sehebat apapun kalian, sekuat apapun kalian, sepinter sealim apapun kalian, sekaya apapun kalian. Bagaimana rekayasa kalian yang sangat canggih dibuat semua di framing semuanya, dibelokkan semuanya, tapi Allah Maha Hak memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Menghadapi atau menentang ilmu adalah sama dengan menentang Allah, tidak akan menang. Agama Islam disebutnya agama al-haq. Apa sebabnya? Kebenaran agama Islam itu tidak bertentangan dengan logika dan akal. Kebenaran agama Islam itu bisa dibuktikan dengan logika dan akal manusia, tidak akan bisa dibantah dengan logika dan akal manusia. Semakin logika dan akal manusia semakin maju, teknologinya semakin maju dan berkembang, di situ akan terbukti bahwa agama Allah, yaitu agama Islam, adalah agama yang benar. Jadi Allah ini akan membuktikan agamanya sendiri bahwa agama itu benar. Saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad disebutnya Rasul yang hak. Itu artinya keberadaan baginda Rasulullah SAW itu tidak bisa dibantah dengan logika dan akal. Nubuah dan risalahnya baginda Rasul tidak bisa dibantah dengan akal. Walaupun orang Yahudi menutup-nutupinya, walaupun ayat-ayat yang ada di Injil, ada di Taurat, dibuangnya, ditutupnya, di framing seperti ini, sampai muncul agama baru yang tidak sesuai dengan agama yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim, tidak sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Di framingnya mau Nabi Muhammad dihilangkannya, satu rekayasa keberagamaan dan peradaban spiritual luar biasa. Tapi Allah Maha Hak, tetap keberadaan dan nubuahnya Nabi Muhammad tidak bisa dibantah dengan logika dan akal manusia. Sekali-kali Allah akan memunculkan siapa yang batal, siapa yang hak. Makanya jangan membantah yang hak. Orang Yahudi membantah yang hak tidak akan menang. Sekarang orang Eropa, kebangkitan Islam sudah ada, orang Amerika sudah ada. Kenapa? Fasilitas untuk mempelajari mana agama yang benar sudah ada. Manuskrip bisa diakses seluruh dunia. Fakta-fakta sejarah sudah bisa diakses oleh kita semua. Maka terbukti mana yang hak, mana yang benar. Ini yang disebut dengan bisababi ma taqtadihil hikmah yang dijadikan oleh Allah runtutan sejarah sampai hari kiamat. Manusia akan semakin membuktikan kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, dan kebenaran akan adanya risalah dan nubuahnya Nabi Muhammad SAW. Yang hak tidak bisa dibantah, karena yang hak ini akan dibuktikan kebenarannya oleh Allah, dan yang hak ini akan dibela oleh Allah. Kita melihat Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Pada waktu berjuang gak punya apa-apa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan pemimpin yang menghambur-hamburkan kekayaan, bukan pemimpin yang suka menjual agama demi dunia, bukan orang yang memalak orang untuk atas nama agama, meminta orang secara paksa atas nama surga dan neraka. Tidak. Doanya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak pernah diucapkan oleh masyarakat Lampung. Doa apa? Doa nyuwun dados tiang melarat. Niki ora pernah diucapkan marang sampean. Saya tanya, kiai-kiai Lampung Tengah kira-kira ada tidak, berani tidak berdoa kepada Allah minta melarat, minta miskin, minta melarat? Berani apa tidak? Pasti nggak akan berani. Makanya nggak ada kiai yang berdoa dengan doanya Rasulullah minta melarat, nggak ada. Rasulullah tegas, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Masuk surga sangat mudah bagi orang miskin ya Rasulullah. Jadikan aku orang miskin saja, hidupkan aku dengan orang miskin, jadi orang miskin. Matikanlah aku jadi orang miskin, kumpulkanlah aku bersama golongannya orang-orang miskin. Karena orang miskin, orang fakir iku banyak masuk surga. Masuk surga gampang. Sing sugi-sugi ke sing kadang-kadang rada mumet ke angel. Kadang-kadang nek wong wis sugih duit-duit, sing mau nek alim dadi petakilan, sing mau nek bodoh dadi ngerasa paling pinter selampung tengah. Kiai diremehkan gara-gara apa ya? Gara-gara sugih. Ngaji ora pernah kiai disalah-salah, ku margi nopo? Margi mobile ana 10. Ngaji ta ora pernah, iki bisa merusak mental. Kanjeng Nabi ora kaya kowe, Pak.
Artinya apa? Tapi Kanjeng Nabi melawan pembelokan sejarah spiritual, pembelokan agama Allah yang ada di sekitar Quraisy, di sekitar Arab, mengalami satu resiko yang sangat besar. Pada akhirnya Allah membela Nabi Muhammad dan agama Islam tersebar di seluruh dunia menjadi agama yang insya Allah akan paling besar di dunia ini. Padahal Kanjeng Nabi nggak punya apa-apa. Kenapa sebabnya? Sebab Rasulullah membela yang hak. Jadi kalau Anda membela yang hak, jangan khawatir, pasti dibela oleh Allah dan pasti dimenangkan. Saudara-saudara kalian, Nabi Musa itu nggak punya apa-apa. Nabi Harun itu orang yang miskin. Yang dilawan oleh Nabi Harun dengan Nabi Musa siapa? Fir'aun. Ya Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kamu datang Musa kepada Fir'aun, katakan, apa kamu mau kembali kepada Tuhanmu? Apa kamu mau kembali menyucikan diri di depan Tuhanmu sehingga kamu takut kepada Tuhanmu? Walaupun akhirnya Fir'aun tidak nurut, mengancam-ngancam Nabi Musa, mempersekusi Nabi Musa, mengusir Nabi Musa, mengerahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Musa, tapi tidak berhasil dalam sejarah. Kenapa? Sebab Nabi Musa memegang yang hak. Fir'aun sesugi apapun, sekaya apapun akan ditumbangkan oleh Allah melawan Nabi Musa yang sangat miskin, sangat fakir, tapi karena membela yang hak. Hak ini adalah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ini bicara yang hak. Maka saudara-saudara kalian, fakta yang hak ini, ajaran hak, maka masyarakat Lampung ini harus diberikan satu kenyataan sejarah yang hak, ajaran yang hak, runtutan nasab yang hak, yang benar bagaimana. Sementara ini yang hak ini banyak ditutupi. Satu oleh orang-orang yang punya madhab transnasional, datang dari luar, terlalu membangga-banggakan Afghanistan, terlalu membangga-banggakan Libya, terlalu membangga-banggakan gerakan yang ada di Syria dan Irak, terlalu membangga-banggakan akidah-akidah dan gerakan-gerakan orang-orang madhab yang di dunia tidak jelas. Tapi justru manhaj ideologi daripada agama Islam yang ditanamkan oleh para leluhur, yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke ribuan pulau, ratusan bahasa, ribuan suku, ternyata diabaikan, sudah ditutup oleh framing keislaman yang tidak jelas. Termasuk saudara-saudara sekalian, nomor duanya adalah yang menutup itu sejarah Indonesia adalah klan Ba'alwi yang disebut oleh kalian semua habaib. Saya katakan seperti ini, saya bicara yang hak, bukan berarti saya benci sama Habib, tidak. Kalau seumpama Habib tidak mau dinilai oleh orang Indonesia seperti itu, Anda jangan berbuat seperti itu. Sejarah Indonesia Masya Allah ditenggelamkan, di framing sedemikian rupa, membutakan masyarakat Lampung. Indonesia tanpa Habib tidak bisa merdeka, padahal Habib datangnya abad ke-19, didatangkan oleh Belanda, makanya naik kapal juga gratisan dari Belanda sampai di Indonesia, dikasih tanah Belanda, kerja sama Belanda. Di dalam sejarah mereka selalu membelok kepada Belanda, selalu membela Belanda. Kenapa? Karena yang memberi kehidupan adalah Belanda. Maklum, tapi ente juga harus tahu diri. Jangan suka memframing, ini tanah orang Lampung, ini tanah Sumatera, ini tanah leluhur kita. Jangan di framing tanahnya ente, ini datang abad 19. Di framing sedemikian rupa, buta itu masyarakat Lampung itu. Saudara-saudara sekalian, sampai ada yang mengatakan bahwasanya kalau semua tidak ada Habib, orang Indonesia tidak kenal agama, tidak kenal Islam, tidak kenal Allah. Ini orang semacam ini adalah kadzab, pembohong besar, orang yang suka ngedabrus. Jangan dipercaya. Sebelum Habaib datang, Indonesia sudah punya peradaban Islam lebih maju daripada negaranya Habib, yaitu Yaman. Punya Majapahit Islam, punya Mataram Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Lampung Islam, Sultan Raden Intan Islam. Sultan Raden Intan ini saudara-saudara sekalian masih cucunya Ratu Darah Putih. Mbak Ratu Darah Putih itu adalah garwanya Sunan Gunung Jati. Keluarga daripada Ratu Darah Putih yang ada di Lampung itu masih misan saya. Paksi misane kulo. Saudara-saudara sekalian,
Indonesia sudah punya Ternate Islam, Sultan Babullah Islam. Indonesia sudah punya Sultan Bone Islam. Indonesia sudah punya Samudra Pasai Islam. Indonesia sudah punya sultan-sultan yang menyebar yang ada di Maluku Islam. Semuanya Islam. Sebab sejak abad ke-9, abad ke-13 sebelum Habib datang di Indonesia, Indonesia sudah kubunya peradaban dan kebesaran atas nama Islam. Jadi kalau ada oknum Habib yang mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak akan kenal agama Islam, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, ini adalah oknum Habib yang membodohi masyarakat Lampung. Jangan percaya, karena Anda akan semakin bodoh. Lampung sungguh sangat luar biasa. Indonesia itu sangat luar biasa. Bahkan pesantren-pesantren itu, saya pernah keliling di Pakistan, melihat pesantren Pakistan. Di India saya 6 tahun, di Syria saya lihat pesantren Syria, di Libya apalagi, di Afghanistan, di Bangladesh, di Maghribi Maroko, di Mesir, sampai di daerah Sayut itu yang agak gunung ke sana, dari Al-Azhar, dari Kairo agak jauh tuh. Waktu itu pakai bus. Saudara-saudara sekalian, di Tunisia ada Universitas Az-Zaitun, di Maghribi ada Universitas Qorowen, di Irak ada Universitas Saddam Hussein. Itu saudara-saudara sekalian. Saya sudah datang ke pesantren-pesantren. Itu saya katakan bahwa pesantren di Indonesia tidak kalah dengan mereka. Bahkan ada satu metode pengajaran nahwu shorof dan fikih usul fikih, Indonesia lebih unggul daripada mereka. Ini orang Indonesia harus tahu, rakyat Indonesia matanya harus melek. Supaya jangan dibohongin terus. Makanya saya kadang-kadang agak sedikit marah kalau sebelum ada mengatakan, wah itu namanya pesantren Indonesia, itu pesantren kampung. Kampung dari mana? Kalau sebelum ada orang mengatakan begitu, sebelum dekat sama saya mau tanya kampungan dari mana? Itu belajarnya ada ajurumiyah. Lalu kalian tahu tidak? Ada belajar ajurumiyah, belajar mutammimatul ajuriyah, belajar nahwu shorof sampai alfiyah. Kalian tahu nggak di Inggris? Di Inggris, di Oxford University sudah ada fakultas bahasa Arab. Itu pada waktu itu pembukaannya tahun 1998 kalau nggak salah. Saya diundang dalam grand opening of Arabic Faculty in Oxford University. Begitu saya buka sampai di sana, ternyata subhanallah silabusnya, kurikulumnya persis pesantren yang ada di Lampung. Tidak ada bedanya. Kitab Ajurumiyah, kitab Nahwul Wadih, kitab Ad-Durusul Arabiyah, termasuk juga kitab Kawakibud Durriyah, termasuk kitab Ibnu Aqil, Ibnu Malik, kitab sorofnya juga sama. Bahkan pengajian kitab sorofnya lebih efektif kita daripada mereka. Bahkan S3-nya di sana, tingkat doktornya, PhD-nya, tingkat doktornya, S3-nya adalah tingkatannya adalah Imam Ibnu Aqil dengan Imam Ibnu Malik. Itu pun nazam Ibnu Maliknya tidak dihafalkan. S3 keluaran S3 Oxford, khatam Ibnu Aqil tapi tidak hafal alfiyah Ibnu Malik. Bayangkan di Lampung saudara Ibnu Aqil diaji berkali-kali, ditambah nazamnya hafal. Artinya kualitas pesantren kita lebih hebat, lebih unggul dari kualitas Universitas Oxford yang ada di Inggris masalah bahasa Arab. Saya ketemu dengan salah satu profesor bahasa Arab yang menurut saya biasa-biasa saja, Kiai. Kata orang ini pinter alim, biasa-biasa aja. Kalau menerangkan tentang masalah apa, orang saya menjelaskan di depan saya itu menjelaskan apa? Tiba-tiba menjelaskan yang namanya i'rab dan alamat i'rab. Itu dikiranya i'rab dan alamat i'rab sudah luar biasa itu menurut dia. Begitu dia menjelasin, saya langsung mengungkapkan nazamnya. Nazam imritinya, nggak usah pakai penjelasan, pakai kitab. Li raf'i min hadhammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadif. Fa dhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Itu langsung bilang aja, masya Allah, antum betul-betul pintar. Waduh, padahal itu tingkat imriti, tingkat sanawiyah di Indonesia. Profesor di luar negeri bingung itu. Saya bilang ini belum alfiyahnya, belum kalamuna labdu mufidun kastaqim, belum jauharatul maknunnya, fasahatul mufradi ayyak musamin tanafunu gharabatul hufizukil. Orang Indonesia di pesantren itu sanawiyah itu sudah hafal imriti.
kelas 1 Aliyah Ibnu Malik sudah hafal semua. Sampai kelas 2 itu yang namanya Jauharul Maknun itu sudah hafal. Uqudul Jumal, Jawahirul Balaghah, kitab-kitab ma'ani, kitab-kitab sastra sudah dibaca. Kitab Dawawin, Diwanul Mutanabbi, Diwanu Abi Esa, Diwanu Syafi'in. Semua sudah dibaca. Ilmu istiqaq juga ada. Di sana kaget Pak, orang India terbengang-bengang, orang Mesir nggak bisa bicara Pak. Ente nih dikiranya orang Indonesia nggak ngerti nahwu sorof. Akhirnya alhamdulillah saya juga waktu di luar banyak punya murid dari luar negeri, bahkan dari orang Arabnya sendiri. Jadi orang Arabnya ngaji sama saya, ngaji nahwu sorof. Masa orang Arab ngaji nahwu sorof sama saya, gimana itu urusannya? Tapi masalah ilmu artinya apa? Indonesia itu sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ini fakta sejarah. Saudara-saudara sekalian, apalagi sekarang sudah lagi usut masalah yang berkaitan dengan Ba'alwi Habaib. Fakta sejarah, data sejarah, fakta ilmu dan teknologi yang tidak bisa dibantah dengan logika, yang tidak bisa dibantah dengan akal manusia, yang tidak bisa dibantah dengan ilmu dan teknologi manusia, bahwa mereka semua bukan cucunya Rasulullah. Kalau kalian mengatakan Habib cucunya Rasulullah, dosa besar kalian. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, man idda'a ila ghairi abihi fal jannatu haramun alaih. Barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan bapaknya, maka surga haram bagi dia. Orang yang mengaku bukan bapaknya, saya ini adalah anaknya Gus Dur, padahal bukan anaknya Gus Dur, maka surga haram bagi dia. Itu kata Rasulullah. Itu kepada Gus Dur, apalagi kepada Rasulullah. Maka di sana orang-orang yang masih terframing dibodohi dengan mengatakan cucunya Rasulullah, mereka akan diharamkan masuk surga oleh Rasulullah. Karena sampai detik ini belum terbukti dan tidak terbukti bahwa Habaib itu cucunya Rasulullah. Ya, ngomong Indonesia tak bisa nih mau keblok. Bar keblok yang rawani apa-apa. Dipersekusi, dijaluki duit, malah Habibnya dipaksa-paksa, ya terima baik. Nanti toko mobilnya juga kabur, ngerti anak ratusan juta yang menang baik. Tapi sampai mau mampu, mau keblok tok mampu hampir. Selainnya keblok orang mampu, harus keblok bersimpan, terus mampu kuas. Mungkin apa badan? Kasmu. Poros seterusnya. Saya mau cerita. Ini proses tes DNA itu sudah terbukti, baik dari luar negeri yang ada di Mesir, yang ada di Hijaz Madinah, yang ada di Syria, yang ada di Pakistan, termasuk yang ada di Yamannya sendiri. Mereka sudah menyatakan Ba'alwi Habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Di Timur Tengah, di Mesir, di Irak sudah selesai dari dulu. Yang namanya Habaib Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah. Di Indonesia sudah selesai. Makanya orang Arab bingung kenapa di Indonesia ribut, di sini mah udah selesai. Kata saya, orang Indonesia orangnya wangkot-wangkot, rewel-rewel. Mung bisa keplok baik petakilannya luar biasa, paling bisa keplok tok. Sudah selesai, kenapa dipermasalahkan? Oh memang Indonesia keadaan seperti itu, mau diperbudak oleh orang lain, mau direndahkan oleh orang lain, mau jadi budaknya orang lain, mau jadi jongosnya orang lain. Sejarah leluhurnya dibelok-belokkan, dikabul-kabulkan demi untuk mencintai Ba'alwi dan Habaib. Akhirnya kalian semakin dalam dalam kesesatan. Habaib Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah karena DNA-nya tidak sama. Kalau kalian tidak mau percaya sama hasil tes DNA uji laboratorium, kalian tidak usah percaya sama golongan darah kalian. Kalian kalau mau berangkat haji mesti dites darah, ada O, ada A, ada B. Kalau seumpama penyakitnya lambung, kamu darahnya apa? Darah O. Darahnya O, untuk darah O obat lambungnya ini. Kalau untuk darah A dan AB obat lambungnya ini, untuk AB obat lambung ini. Nggak boleh salah. Kalau kita sebagai darah O minum obat lambungnya orang yang darah A bisa iritasi, kontraproduktif akhirnya. Akhirnya kita bisa pingsan. Kenapa? Sebab darahnya tidak sama, kontradiksi. Maka dari itu darah O ini adalah teknologi yang real yang tidak bisa dibantah dengan logika dan akal manusia, termasuk tes DNA. Yang namanya orang itu kalau periksa darah 2 jam sudah kena, tapi tes DNA tidak cukup 10 hari, 15 hari, ada yang sampai 1 bulan baru jelas.
Itu artinya tes DNA lebih teliti, lebih detail daripada sekedar tes darah. Ini adalah teknologi yang tidak bisa dibantah dengan akal manusia, tidak bisa dibantah dengan logika manusia, tidak bisa dibantah dengan ilmu manusia kecuali orang-orang bodoh. Kalau kalian tidak mau menerima teknologi, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mesin, nggak pakai mobil. Kalian mau jalan-jalan ke Jakarta pakai kuda aja. Kalian tidak usah pakai HP. Wis nganggo ulek-ulek pela menelpon sampean, remek-remek kuping. Mungkin apa mboten? Jadi saudara-saudara sekalian, saya mau cerita fakta yang ada tahun 1945. Sebetulnya imigran itu datangnya sejak tahun 1920. Apa? Imigran Yahudi datang ke Palestina. Ini dengerin nih. Tahun 1945 ada di antara berkali-kali untuk kesekian kalinya kapal dari Eropa dan Jerman datang membawa orang yang sangat banyak. Orangnya kurus-kurus lusuh, banyak yang belum makan. Begitu datang di pelabuhan namanya pelabuhan Haifa di Palestina, begitu turun mereka semua yang ada di kapal itu membentangkan spanduk. Apa tulisannya? Tulisannya adalah kami diusir oleh orang Eropa, kami dikejar dibunuh oleh orang Jerman. Wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk hidup di Palestina. Ternyata dilihat adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang dibunuh di Eropa, yang diusir di Eropa, yang dibunuh oleh Nazi Jerman. Mereka pada pindah eksodas dari Eropa menuju ke Palestina, ribuan bahkan ratusan ribu orang Yahudi. Dengan membentangkan sebuah spanduk, mereka ingin hidup bersama di Palestina, jangan sampai diusir karena mereka sudah diusir di Eropa. Masyarakat Palestina pada waktu itu masih belum tahu bagaimana ceritanya. Apa ceritanya Yahudi Askenazi? Kenapa? Maklum. Kenapa? Karena waktu itu teknologi belum sempurna, karena waktu itu HP masih belum ada, karena waktu itu internet masih belum ada, komunikasi antar negara masih terbatas. Akhirnya karena masyarakat Palestina orangnya baik, orang Palestina orangnya baik, toleransinya sangat baik. Di dalam Palestina itu ada Masjidil Aqsa, tapi ada juga Haikal Sulaiman, ada juga di situs-situsnya orang Yahudi. Jadi orang Palestina sudah akrab dengan kehidupan Yahudi di situ pada waktu itu, sama-sama hidup bersama, bersejarah, di mana Masjidil Aqsa itu diakui oleh 3 negara besar, Islam, Yahudi, dan Nasrani, dan itu nggak jadi masalah, aman. Begitu mereka datang dari Eropa minta diterima, maka orang Palestina menyambutnya. Nih supaya kalian tahu awal dan asal usulnya. Begitu disambut, akhirnya ada yang diberi tanah, monggo sampean tempat di rumah saya ini, diberikan tanah sampean bangun ini, nanti pasirnya dari saya, ini batunya dari saya. Akhirnya dibangunkan rumah banyak, ratusan ribu orang pengungsi dari Eropa yaitu Yahudi Askenazi datang ke Palestina. Itu datangnya mulai tahun 1920, puncaknya tahun 1948. Mereka hidup bersama. Tapi tiba-tiba orang Palestina itu dapat peringatan dari orang Eropa. Apa kata orang Eropa? Wahai orang Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan. Kami juga punya toleransi. Tapi kalian harus tahu bahwa mereka itu punya sifat yang tidak sama dengan kita. Mereka itu adalah pengennya mendominasi bangsa kami, pengen menginjak, mengubur sejarah kami. Mereka pengen menjadi tuan rumah di tanah kami. Mereka selalu mempersekusi dan selalu mereka berkata yang tidak benar, memecah belah masyarakat Eropa, menanamkan ajaran kebencian kepada para leluhur dan orang tua kita di Eropa, sampai memalsukan makam-makam, membelokkan sejarah, dan akhirnya membunuh di antara orang-orang kita, dibunuh, dibantai. Makanya kami mengusir bukan tanpa alasan, tapi karena itu. Wahai orang Palestina, Anda menerima tamu yang salah, Anda akan merasakan akibatnya di masa yang akan datang. Dan ternyata ucapannya orang Eropa betul detik ini. Awalnya bagaimana? Awalnya begitu berkembang, mereka mengadakan peringatan-peringatan keyahudian. Kebetulan di Palestina ini ada situs-situs Yahudi.
mereka besarkan, sejarahnya diagung-agungkan, sampai terjadi seolah-olah agama Allah adalah agama mereka, seolah-olah mereka adalah kekasih Allah, memframing beberapa orang-orang dan masyarakat Palestina yang ikut jadi muridnya. Peringatan-peringatan diselenggarakan. Mulai ketika itu ada klaim satu daerah Palestina adalah milik Yahudi, klaim satu makam ini adalah leluhur Yahudi, diklaim. Akhirnya kemudian mengklaim negara, bahwasanya Palestina itu adalah menurut data yang ada di kitab kami, Palestina adalah negara tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami untuk kami. Berarti orang Palestina itu numpang, nggak boleh hidup. Ini adalah sebetulnya tanahnya orang Yahudi. Sejarahnya dibelokkan, makamnya dipalsukan, masyarakatnya di framing yang tidak benar. Begitu ada gejolak yang sangat luar biasa, sebentar lagi mau diusir lagi, maka mereka meredam pergerakannya. Kemudian mereka mengambil mata-mata Yahudi untuk mengendap-endap dari dalam, membuka rahasia kekuatan Palestina. Sudah ada rencana untuk mencaplok Palestina itu sejak tahun 1947-an. Akhirnya mereka mencari mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi mereka. Siapa yang diambil? Yang diambil adalah seorang yang bernama Syekh Fadil Abdullah, seorang Yahudi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Di Yaman, di Hadramaut itu banyak orang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah. Syekh Fadil Abdullah kebetulan dia agamanya Islam, tapi genetikanya genetika Yahudi. Beliau apal Al-Quran, hadis-hadis juga apal, orang alim. Didatangkan oleh orang Zionis, oleh orang Yahudi ke Palestina dalam rangka apa? Dalam rangka secara diam-diam menjadi mata-mata Zionis dalam rangka program mencaplok tanah Palestina. Akhirnya Syekh Fadil Abdullah datang, kemudian didatangkan oleh orang Yahudi, oleh orang Zionis untuk datang ke Palestina. Alasannya dakwah Islamiyah. Syekh Fadil akhirnya mengembangkan, punya murid tambah banyak, sampai beliau menjadi gurunya orang Palestina, sampai kemudian beliau dianggap menjadi ulama besar. Beliau dianggap sebagai mujahidin fi sabilillah. Beliau dianggapnya waliullah, kekasih Allah. Kalau melihat langit kelihatan arsy, kelihatan Lauh Mahfud. Beliau itu adalah pemegang kunci surganya Allah. Didoktrin semacam itu oleh orang Yahudi. Syekh Fadil adalah orang yang sangat besar dan istimewa. Masyarakat Palestina buta semua akhirnya, teledor. Sementara mereka di belakang merayap semakin pasti. Akhirnya saudara-saudara sekalian, sampai Syekh Fadil Abdullah itu diangkat oleh orang Palestina jadi imam besar Masjidil Aqsa. Bayangkan, muhibbinnya ribuan. Begitu salah satu tingkah polanya agak dicurigai oleh militer dan intelijen Mesir bahwa Syekh Fadil itu adalah mata-mata Zionis. Syekh Fadil pinter menutup semuanya, dibuang semuanya. Syekh Fadil kembali kepada pesantren seolah-olah dia jadi adalah ulama besar Palestina. Kalau ceramah bicaranya nasionalisme, mari kita bela Palestina. Itu yang namanya orang Yahudi kita usir, musuh Allah kita usir, kita doakan mujahidin fisabilillah. Begitu ceramahnya sangat luar biasa, memukau, mensihir masyarakat Mesir dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, tersihir sehingga mereka buta, tidak mengerti kalau seorang Syekh Fadil Abdullah adalah orang yang paling berbahaya di Palestina dan satu-satunya orang yang paling berjasa dalam menjatuhkan Palestina sampai membuat masyarakat Palestina menderita sampai detik ini. Subhanallah, begitu di frame semacam itu, tertutuplah itu fitnah itu, tertutuplah itu. Akhirnya Syekh Fadil mendekati militer Mesir, mendekati militer Palestina, kepolisian Mesir, kepolisian Palestina. Malah pada tahap selanjutnya Syekh Fadil Abdullah dianggap jadi guru besarnya militer Mesir, guru besarnya polisi Mesir, guru besarnya militer Palestina, dan termasuk juga guru besarnya polisi Palestina. Sampai tingkat militer, polisinya, pemerintahnya tidak ngeh kalau beliau itu mata-mata Yahudi. Dari tahun 48
apa dari tahun 46, saudara-saudara sekalian, masuk ke Palestina sampai tahun 84, lebih dari 42 tahun Syekh Fadil Abdullah menyamar jadi ulama kiai yang ada di Palestina, sampai Palestina jatuh di tangan Yahudi, menderita sampai detik ini 42 tahun. Jadi mata-mata Yahudi nggak ketahuan. Jadi kalau atas nama agama ini adalah bisa membutakan orang. Hati-hati kalau ada seseorang yang memframing. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian ceramah agama yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Abbas. Begitu sangat lantang dan begitu sangat semangat Kiai Haji Muhammad Abbas tersebut menyampaikan suatu sejarah Islam yang sebenarnya ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau ini menjadikan diri kita lebih semangat dan lebih mencintai ulama-ulama Nusantara, agar sejarah yang sebenarnya ada di negara yang tercinta kita ini bisa kita tetap jaga, dan kita sebagai generasi muda agar tidak gampang dibodohi oleh orang-orang yang membelokkan sejarah Islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.